Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sering kita baca di bulan suci Ramadan ini kita istiqomahkan membacanya, karena memang itu dalam hadis dikatakan bahwa selain daripada keistimewaan yang lain, diantaranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar didekatkan atau dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memohon ampunan di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kita baca di setiap selesai sholat sunat tarawih, doa yang kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ibu bapak jamaah sekalian, mushola Nida al-Muslimun, wabil khusus seluruh pengurus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, rahmat, hidayah dan pertolongannya di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk di malam ke-8 ya. Fadilah diantaranya malam tarawih ke-8 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita yang hadir pada malam ke-8 salat sunnat tarawih. Anugerahnya apa? Anugerahnya seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satunya, Nabi Ibrahim ini diberikan anugerah seorang anak yang soleh. Siapa namanya? Nabi Ismail alaihi salam, yang begitu lama ditunggu kelahiran dan kehadirannya. Tapi setelah dewasa, Allah uji Nabi Ibrahim. Allah uji untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi anak yang solih, jawabannya pun luar biasa. Begitu dalam mimpinya ingin bersembelih, maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, kalau itu perintah Allah, laksanakan, kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Jadi mudah-mudahan fadilah ini kita dapatkan di antara kita yang sekarang hadir malam ke-8 salat sunnat tarawih ini, mendapatkan anugerah anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan satu buah hadis yang ini cukup populer
kalau kita mengisi bulan Ramadan. Ya, anak-anak yang ini catat ya. Hadis Rasulullah SAW yang mungkin tidak asing di telinga kita di setiap Ramadan, bahwa al-jannatu mustaqatun fi arba'atin nafarin. Kita semua ini yang hidup di dunia dengan penuh keimanan dan ketakwaan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan yang teristimewa ini, pastinya mengharapkan hidup yang bahagia tidak hanya di dunia. Kalau kita cukup banyak uang, kerjaan sudah mapan, tempat tinggal sudah enak, tentu itu merupakan kebahagiaan kalau kita sebut surganya dunia. Dan itu sementara. Sementara semua orang yang hidup di dunia yang mengejar sementara aja itu serius ngejarnya. Dari pagi masih gelap kita berangkat kerja, pulang malam berani macet-macetan di jalan. Itu untuk memperjuangkan apa? Kenikmatan, kesurgaan dunia. Tapi itu sifatnya sementara. Yang sementara aja kita serius. Maka mengejar kebahagiaan di akhirat kelak itu harus lebih serius, apalagi di bulan suci Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, dosa kita diampuni oleh Allah, waktu yang tepat untuk kita menggugurkan atau menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, untuk mendapatkan ini ada 4 yang dirindukan oleh surga, diantaranya adalah talil Quran. Adik-adik, apa yang pertama? Talil Quran, membaca Al-Quran. Tanamkan dalam diri kalian, pada diri kita semua, untuk senantiasa membaca Al-Quran, walaupun satu hari kita baca cuma 1 ayat misalnya. Tapi saya kira nggak mungkin kalau 1 ayat. Ya, surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Ya, 7. Kita baca 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. 1 hari 1 ayat. Besoknya alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Terus 1 ayat. Walaupun 1 ayat, tapi kita istiqomahkan membaca Al-Quran, maka itulah tanda orang yang dicintai dan dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, apalagi di bulan Ramadan. Abdullah bin Umar, Abdullah ini putranya Sayyidina Umar. Beliau ini kalau makan, Pak, kalau makan ini beliau tidak pernah makan kecuali mengundang orang. Jadi nggak pernah makan sendiri. Kalau ada makanan di rumahnya, kemudian dia mau makan, kalau belum ada yang nemenin dia nggak makan. Cari dulu orang keluar. Ada orang siapapun dipanggil untuk diajak makan bareng. Kalau tidak ada yang lewat sama sekali, tidak ada orang yang bisa diajak makan, makanannya dia bawa ke masjid. Dia taruh, dia bagikan. Jadi itulah kebiasaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Kita patut contoh nih sahabat atau putra dari Sayyidina Umar ini, di setiap punya makanan pasti dia manggil orang. Apalagi kita berlomba-lomba mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan, ya, caranya membagikan takjil, ya, walaupun seteguk air atau sebiji kurma. Kemudian yang ketiga, selain talil Quran wa mut'imil ji'an, yang ketiga ini di antara yang dirindukan oleh surga adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, maka kita beruntung Allah berikan bulan istimewa dan Allah memberikan keistimewaan untuk kita di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan berpuasa kita karena Allah, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan jangan sampai kita termasuk dari hadis Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi laisal ju', ya, kecuali ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkan hanya lapar atau haus saja, pahalanya tidak ada.
Yang merusak diantaranya apa? Dua. Satu, dia meninggalkan sholat. Kedua, melaksanakan atau mengerjakan maksiat. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau puasa kita dirusak dengan dua faktor itu diantaranya. Selain yang membatalkan puasa, yang merusak pahala puasa, dan lain sebagainya. Jadi termasuk orang yang dirindukan surga ini dalam hadis Rasul, dari keempat itu salah satunya puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan harapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang selalu bahagia dunia wal akhirat. Terlebih kita Allah tempatkan di tempat yang mulia, yang agung, yaitu surga Jannatun Naim. Dan kita bisa bersama-sama kembali tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.